Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Sabtu 17 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap dan terus berdoa semoga Anda tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita awali dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, dan dalam doaku kalian selalu kukenangkan. Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku mohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwariskan oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yakni kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita semua untuk tetap mengakui Kristus sebagai Tuhan kita di tengah umat manusia. Siapa yang mengakui Kristus di tengah umat manusia, ia akan diakui oleh Kristus di depan para malaikat Allah. Dan siapa yang menyangkal Dia, ia akan disangkal pula di depan malaikat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, harus kita akui bahwa menjadi seorang pengikut Kristus di tengah mayoritas non-Kristen bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak jarang bahwa di beberapa kesempatan kita diabaikan, dikucilkan, didiskriminasi, dan banyak perlakuan tak adil lainnya. Dan tidak jarang bahwa kita pun enggan untuk mengakui identitas kita sebagai seorang pengikut Kristus karena tidak ingin disingkirkan, tidak ingin diasingkan, tidak ingin dijauhi, dan seterusnya. Jangankan mengakui, cukup banyak orang Katolik yang enggan membuat tanda salib ketika contohnya makan di rumah makan atau di restoran. Malu untuk membuat tanda salib di hadapan orang yang bukan Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita untuk berani mengakui iman kita di hadapan orang lain. Tidak perlu malu menjadi orang Katolik. Banggalah menjadi Katolik.
Tetapi kita harus ingat, kiranya kebanggaan kita sebagai seorang Katolik tidak sampai membuat kita memandang orang lain yang bukan Katolik sebagai yang tidak baik dan tidak benar. Dan ketika harus mengalami berbagai tindak ketidakadilan karena iman kita kepada Kristus, biarlah hal itu menjadi ujian yang memurnikan dan mendewasakan iman kita akan Kristus. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.